Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadlian Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika lingkungan hidup. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya yang bernama Muhammad Apriandi Ansori. Yang kedua, Cindy Loreta. Yang ketiga, Yeni Selviana. Pertama-tama saya akan menjelaskan etika lingkungan. Makna dari etika lingkungan yaitu etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, adat istiadat dan kebiasaan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis etika lingkungan. Etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Etika ekologi dangkal menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, manusia tercipta dari alam. Yang kedua, mengutamakan hak manusia atas alam, tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. Yang keempat, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Yang kelima, norma utama adalah untung rugi. Yang keenam, mengutamakan rencana jangka pendek. Yang ketujuh, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin. Dan yang terakhir yaitu menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika ekologi dalam ini menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan bagian dari alam. Yang kedua, menekankan hak hidup makhluk lain, walaupun dimanfaatkan oleh manusia, tidak diperlakukan sewenang-wenang. Yang ketiga, prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Terus yang keempat, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Yang kelima, pentingnya melindungi keragaman dan hayati. Yang keenam, menghargai dan memelihara tata alam. Yang ketujuh, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Yang kedelapan, mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif, yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Selanjutnya yaitu teori etika lingkungan. Yang pertama yaitu antroposentrisme, yaitu adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Teori ini bersifat instrumentalik dan egois, sehingga dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit. Yang selanjutnya yaitu biosentrisme. Biosentrisme yaitu suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya, lepas dari kepentingan manusia. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Ada banyak hal dan jenis makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Ekosentrisme memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik lainnya yang saling terkait satu sama lain. Menurut ekosentrisme, hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua makhluk hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Prinsip-prinsip etika lingkungan sebagai pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, terdapat beberapa prinsip etika lingkungan, yaitu sikap hormat terhadap alam, yaitu kita harus menghormati alam. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab.
kita harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk melestarikan alam semesta. Prinsip solider menciptakan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam. Prinsip kasih sayang dan kepedulian tanpa mengharapkan balasan. Prinsip no harm, yaitu prinsip yang tidak merusak atau merugikan alam. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, yaitu pola konsumsi dan produksi masyarakat dibatasi. Prinsip keadilan, yaitu adil dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam. Prinsip demokratis, yaitu berkaitan dengan kebijakan di dalam menentukan baik buruknya. Prinsip integritas moral, yaitu menciptakan sikap dan perilaku moral yang terhormat supaya dapat mengamankan kepentingan publik dan sumber daya alam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin hanya itu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.